Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber belas kasih, ampunilah kiranya bila kami sampai menempuh jalan yang sesat. Dan semoga kami menengadah kepada Dia yang sabdanya menjadi rezeki kehidupan kami. Ialah Yesus Putramu terkasih, belas kasih-Mu yang nyata bagi setiap orang sepanjang zaman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu dalam masa biasa yang ke-18, diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Maka kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman perempuan Kanaan yang diceritakan penginjil Matius, sebagaimana yang baru saja kita dengar bersama, sungguh luar biasa. Dia berseru dengan penuh keyakinan ketika datang kepada Yesus.
Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan, dan dia sangat menderita." Melihat imannya yang luar biasa itu, Yesus pun tergerak oleh belas kasihan dan menyembuhkan anaknya. Meskipun awalnya seakan-akan Yesus mengacukan perempuan Kanaan itu, tetapi kalau kita merenung-renung secara mendalam, Yesus hanya ingin mencobai apakah perempuan Kanaan itu sungguh-sungguh akan tetap setia berseru kepadanya, walaupun ia seakan-akan diacukan oleh Yesus. Tetapi karena iman perempuan Kanaan itu, sekalipun ia seakan-akan diabaikan oleh Yesus, tapi tidak pudar, ia terus berseru dengan keyakinan yang sangat dalam. Bahkan ia sampai merendahkan dirinya dengan mengatakan bahwa anjing-anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya bahwa ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahwa ia adalah orang yang tidak berdaya dan hanya makan apa yang diberikan oleh tuannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, iman yang luar biasa ini akhirnya membawa kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Yesus berkata, "Ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah padamu seperti yang kau katakan." Mujizat terjadi karena iman dan harapan yang dimiliki, baik secara personal maupun kolektif. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka melalui peristiwa Injil yang hari ini kita dengar, kita diajak untuk saling mendoakan, baik sebagai anggota keluarga, komunitas, maupun anggota gereja dan masyarakat. Semoga kaum ibu dan kaum wanita pada umumnya mampu meneladani perempuan Kanaan Injil hari ini. Bukan hanya kaum ibu dan kaum perempuan, tetapi seluruh umat beriman, tua muda, besar kecil, kita semua berguru pada iman dari perempuan Kanaan ini. Sejarah Katolik menunjukkan bahwa tidak sedikit kaum wanita dan para ibu menunjukkan keteguhan iman dan berjuang untuk kebahagiaan dan keselamatan umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan iman itu pula lah kita dipanggil untuk mewartakan Kristus yang menyembuhkan, membebaskan, dan memberikan pengharapan. Sebagai murid Yesus, kita dapat menghibur dan meneguhkan orang yang sedang menderita sakit, menguatkan dan memberi peneguhan bagi saudara-saudari kita yang sedang berputus asa, mengajak teman dan sahabat kita untuk berbelah rasa dengan mereka yang sedang menjadi korban bencana alam, ketidakadilan, diskriminasi, dan intoleransi. Iman mendorong kita untuk keluar dari diri kita dan dengan sukacita melakukan tindakan kasih yang akan meringankan beban hidup yang lain. Iman kita pada Kristus berdimensi sosial, mampu memberi perubahan yang baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi hidup sesama kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang,
kita terus maju berjuang untuk bersatu dengan dasar kekuatan iman kita untuk mewartakan Kristus kepada sesama. Semoga dengan pewartaan dan kesaksian hidup kita, semakin banyak orang dihantar bertemu dengan Kristus dan akhirnya mengalami kesembuhan, kebangkitan iman. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.